semuanya, jalan lagi. Hari ini hari Sabtu. Jadi saya memang mau niat jalan-jalan aja, melemeskan otot. Ya jalan-jalan kemana aja deh. Itulah, keliling Jakarta. Meskipun saya udah hampir berapa ya, hampir 20 tahun lah tinggal di Jakarta. Tapi ternyata tidak semua sudut-sudut kota Jakarta saya pahami. Makanya hari ini iseng-iseng saya keliling kota Jakarta. Tadi saya barusan sampai ke Jakarta Timur, khususnya di Rawamangun. Di Rawamangun itu tadi saya melayat teman saya. Dia baru saja meninggal. Dia adalah teman saya sejak saya masih dinas di Surabaya. Dulu ketika saya masih dinas di stasiun TV, dia adalah salah satu kameramen handal saya, ya kan. Dan tadi malam dia mendahului saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini ngomong apa ya enaknya ya? Oh iya, saya pengen ngomong soal motor yang saya pakai, yaitu Beat Karbu tahun 2011. Beat ini saya kasih nama si Betty karena dia ramping, seksi gitu lah. Jadi ya saya kasih nama si Betty. Si Betty ini dia cukup setia menemani saya. Ketika saya dulu masih dinas, dialah yang selalu mengantar saya kemana-mana. Dan si Betty ini saya sukanya apa ya? Hampir tahun 2011, sekarang tahun 2020, berarti 9 tahun. Itu sama sekali nggak pernah rewel, ya kan? Paling ya itu ganti-ganti spare part yang ya standar-standar aja lah, kayak misalnya rem atau lampu atau V-beltnya, ya standar lah. Tapi mesin itu sampai sejauh ini tetap tokcer gitu loh. Saya malah merencanakan pengen ngajak Betty jalan yang jauh sekalian. Kira-kira gimana? Betty sanggup apa enggak gitu lah. Ya memang usia motor itu menurut saya tinggal bagaimana perawatan kita ya. Wah. Bagaimana kita merawat, jadi sepeda motor itu ya jangan cuma ditunggangin aja. Kasihlah dia perawatan yang baik gitu. Nah, rahasia saya kenapa motor saya ini sampai sekarang masih tokcer dan masih bagus. Rahasianya sih sebetulnya nggak susah-susah amat ya. Yang penting satu aja, rajin servis, rajin ganti oli. Dah itu aja sih modalnya sebetulnya. Ganti oli, saya biasanya sekitar ya sebulan atau 2 bulan sekali pasti saya servis, kemudian tune up lagi, dan sampai sekarang masih oke. Jadi saya dulu ketika masih dinas itu dari rumah saya di Depok sampai ke kantor saya di Senayan City itu kira-kira 24 km. Jadi setiap hari saya paling nggak 48 km. Itu dengan catatan kalau saya cuman dari rumah ke kantor, dari kantor pulang, itu aja ya. Tapi kadang-kadang saya kan juga belakrak kemana-mana kan, jadi ya bisa lebih gitu loh. Dan sampai sekarang motor ini masih tokcer aja. Yang penting sebetulnya itu aja sih, rutin ganti oli atau ya kan. Terus kayak roller apa-apa kalau memang perlu diganti aja, nggak usah eman-eman lah. Roller paling ya harganya berapa sih gitu. Terus yang ketiga ya, tadi roller. Yang ketiga, saya selalu pakai bensin yang ya agak mahalan dikit, nggak apa-apa lah gitu. Jangan premium lah. Premium itu pengalaman saya memang bikin ruang bakar itu jadi berkerak gitu sih. Makanya saya minimal biasanya pakai Pertalite lah ya, cocok untuk tingkat kompresinya udah cukup. Jadi saya nggak perlu pakai
Pertalite aja udah cukup sebetulnya, ya kan? Terus ada satu lagi yang sebetulnya juga penting dan ini sering sekali diabaikan, yaitu ganti filter udara. Nah, filter udara ini biasanya kalau kita servis gitu, kalau kita nggak minta gitu ya cuma dibersihkan aja, nggak disemprot pakai semprotan angin itu atau dicuci gitu. Tapi sebetulnya pakai filter pembersihan pakai gitu itu nggak bersih bener sih. Kalau saran saya ya, ada duit lebih, ganti aja filter ya, kira-kira 8.000 atau 10.000 udah jalan gitu, ganti filter beneran deh, beda karena dia bisa menyaring udara dengan bagus. Nggak mahal kok filternya Beat itu, nggak sampai ya berapa ya, sekitar, nggak mahal lah, masih kejangkau lah ya. Itu aja yang. Terus kemudian jangan lupa V-belt. Nah, V-belt ini yang sering jadi masalah. Bukan sering juga sih ya. Yang penting gini deh, ketika servis itu Anda lihat aja V-beltnya. Kalau dia udah pecah-pecah gitu, mending menurut saya ganti aja daripada tinimbang, kan lebih baik aluung kan ya. Memang usia pakai V-belt itu biasanya kalau nggak salah ya berapa ya, 24.000 atau berapa gitu, lupa saya. Tapi saya kan kadang-kadang patokan saya sih, ya pokoknya ketika servis gitu dilihat apakah V-beltnya pecah-pecah atau enggak gitu lah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi kalau udah pecah-pecah mending ganti aja deh. Gitu. Sebetulnya motor matic itu perawatannya jauh lebih gampang dibandingkan dengan motor manual ya. Karena kalau motor manual kan kita rantai itu harus kita ganti, gear dan sebagainya. Sedang motor matic enggak sebenarnya. Itu enaknya motor matic. Jadi ya saran saya aja ini. Makanya si Betty ini kadang-kadang saya juga sayang gimana gitu lah. Udah pokoknya saya rasanya udah sehati deh. Gitu. Nah rencana ini nanti saya pengen servis besar. Karena udah lama juga nggak servis besar, jadi itu bloknya nanti mau saya buka, bersihin, gitu, apakah kerak-kerak udah berkerak atau enggak gitu lah. Terakhir saya kalau nggak udah lama sih, itu masih bersih, gitu, masih bersih sekali, jadi nggak ada keraknya. Jadi itu aja sih saran saya untuk motor Beat Betty ini. Simple sih. Jadi si Betty ini memang favorit saya. Oke, ayo jalan lagi. Ini saya udah sampai mau masuk kota Depok. Saya tadi dari Jakarta Utara, dari Rawamangun, sekarang sudah hampir masuk kota Depok. Ya. Nah ini penanda kota Depok ya, ini underpass ini. Nah itu ada tulisannya Depok gitu. Kalau orang Jawa bilang Depok. Ya oke, selamat datang di kota Depok. Saya akhirnya masuk ke kota Depok. Kota Depok ini gimana ya? Unik sih menurut saya tinggal di sini ya. Tapi kalau saya menilai kota Depok ini adalah kota yang desa yang nggak siap jadi kota. Dulu sih Depok ini kan sebetulnya bukan sekedar kecamatan kalau nggak salah. Akhirnya karena mekar demikian gede, akhirnya dijadikan kota administratif. Ini saya lewat di Jalan Margonda ya. Margonda ini bisa dikatakan sebagai arteri atau pusat kotanya Depok. Jadi hampir seluruh mal-mal besar, toko-toko apa itu ada di sini, ada di sepanjang jalan ini. Terus kantor pemerintahan juga, Polres juga ada di sepanjang jalan Margonda ini. Nah cuman karena konsepnya nggak jelas, akhirnya ya kalau jam 7 itu udah macetnya udah kayak setan di sini ya. Saya nggak tahu setan itu macet apa enggak. Karena di sini banyak sekali toko, banyak sekali rumah makan, banyak sekali tempat-tempat yang dibutuhkan warga. Cuman masalahnya tidak ada tempat parkir. Nah, itu problem.
apa, jadi akhirnya parkirnya di pinggir jalan, bikin macet. Nah, jangankan itu, kemarin saya sempat ke Polres Depok aja juga begitu. Jadi Polres Depok itu nggak ada tempat parkirnya. Akhirnya motor-motor yang butuh ke Depok itu parkir di pinggir-pinggir jalan Margonda itu. Padahal di situ ada tulisannya S, jangan berhenti ya, lucu kan? Ya demikianlah. Jadi kayak tidak terkonsep gitulah kota ini. Ya mekar-mekar gitu aja. Jadi kayak nggak ada master plan lah, istilah kerennya itu tidak ada master plan. Master Miyagi, Karate Kid lah gue. Sangat. Tapi cuaca sih agak mendung-mendung gimana gitu sih, agak enak. Suasana kota tadi saya dari Rawamangun sampai sini juga nggak terlalu macet juga sih, biasa aja. Nggak kayak biasanya, kalau biasanya Sabtu itu pasti macet. Ya mungkin orang masih belum berminat untuk jalan-jalan apa gitu. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, sip.